Sekarang sudah September, tapi bunga krisan Anda malah terlihat seperti gumpalan daun hijau biasa, bukan hamparan bunga rimbun yang Anda harapkan. Anda sudah merawat dan menyiramnya sepanjang musim panas, tapi hasilnya nihil. Pasti Anda sering mengalami ini, kan? Jangan terburu-buru kecewa dan berpikir kalau Anda salah membeli varietasnya. Hari ini kita akan membahas mengapa ratu musim gugur ini sulit berbunga. Dan yang terpenting, bagaimana cara membuatnya berbunga begitu lebat sampai tetangga pun terpukau. Saya janji, Anda akan mengetahui beberapa rahasia perawatan krisan yang sederhana tapi sangat efektif, khususnya di bulan September. Sebelum kita beralih ke praktik, mari kita pahami dulu esensi bunga ini. Krisan adalah tanaman berhari pendek. Apa maksudnya? Bagi krisan, sinyal untuk berbunga bukanlah udara dingin, melainkan pemendekan durasi siang hari. Selama hari masih panjang dan terang, ia akan aktif menumbuhkan daun dan batangnya. Namun, begitu malam menjadi lebih panjang dari siang, tanaman akan mulai memicu pembungaan. Dengan memahami mekanisme sederhana ini, kita bisa mengaturnya. Baiklah. Mari kita mulai dengan kesalahan paling krusial dan mungkin yang paling sering terlewatkan. Karena kesalahan ini, bahkan krisan yang paling sehat dan rimbun pun bisa gagal berbunga. Kesalahan itu adalah polusi cahaya. Ya, Anda tidak salah dengar. Seperti yang sudah kita ketahui, krisan adalah tanaman hari pendek. Sinyal bagi krisan untuk memulai pembungaan adalah malam yang panjang. Gelap gulita tanpa gangguan, setidaknya selama 12 jam. Nah, sekarang coba perhatikan pekarangan Anda di malam hari. Mungkin ada lampu jalan yang menyala persis di dekat tanaman Anda, atau lampu teras rumah Anda menyinari bedengan bunga. Bahkan cahaya yang masuk dari jendela rumah, atau sorotan lampu mobil yang melintas, bisa menjadi masalah. Setiap sumber cahaya ini akan mengacaukan jam biologis krisan. Tanaman ini tidak akan mengerti bahwa musim gugur sudah tiba. Dalam kalender biologisnya, hari masih terasa panjang. Karena itu, ia akan terus melakukan apa yang dilakukannya sepanjang musim panas, menumbuhkan daun dan tunas baru. Ia terus mengumpulkan energi, tapi tidak pernah menerima perintah untuk berbunga. Inilah mengapa krisan Anda bisa terlihat besar, subur dan lebat, namun sama sekali tidak ada kuncup bunga. Ia hanya menunggu sinyal yang tak kunjung tiba. Nah, Anda mungkin berpikir, oke, masalahnya sudah jelas, tapi bagaimana kalau sudah terlambat untuk memindahkan krisan ke tempat yang lebih gelap? Jangan khawatir, ada solusinya, dan ini brilian karena begitu sederhana. Kita perlu mengelabui si bunga, yaitu dengan menciptakan malam yang panjang secara buatan. Untuk itu, kita hanya perlu material yang kedap cahaya. Pilihan termudah untuk 1 atau 2 pot krisan adalah kotak kardus besar biasa. Cukup cari kotak yang ukurannya cukup besar untuk menutupi seluruh tanaman tanpa merusak ranting-rantingnya. Namun, jika Anda punya 1 bedengan krisan, penyelamat Anda adalah agrofiber hitam yang tebal, seperti spunbond dengan kepadatan minimal 60 gram per meter persegi. Bahan ini bisa dibentangkan di atas lengkungan sederhana agar tidak merusak pucuk-pucuknya. Kondisi paling utama adalah material tersebut tidak boleh tembus cahaya sama sekali. Trik sederhana namun sangat efektif. Ini adalah remote control. Anda untuk mengatur waktu pembungaan. Anda secara harfiah akan menyalakan mode malam secara manual untuk krisan, memicu program pembentukan kuncup bunga. Baik, sekarang mari kita bahas jadwalnya. Anda tidak bisa sekadar menutup krisan kapan saja Anda ingat. Di sini, sistem dan kedisiplinan yang ketat sangatlah penting. Ingat aturan sederhananya. Untuk memicu proses pembungaan, tanaman ini membutuhkan setidaknya 12 jam kegelapan penuh tanpa gangguan. Oleh karena itu, waktu yang ideal untuk menidurkan krisan Anda adalah sekitar pukul 7 hingga 8 malam. Setel pengingat. Setiap malam, hampiri tanaman, lalu tutupi dengan hati-hati menggunakan kotak atau agrofiber. Dan di pagi hari,
Ini juga sangat penting, Anda harus membukanya kembali. Pastikan ini dilakukan sebelum pukul 8 pagi. Jika Anda lupa dan membiarkannya tertutup hingga setengah hari, krisan bisa terpanggang di bawah sinar matahari, terutama jika hari itu cukup terik. Yang kita inginkan adalah efek malam, bukan efek rumah kaca. Prosedur ini harus diulang setiap hari, tanpa boleh ada satu hari pun terlewat. Biasanya setelah 2 hingga 3 minggu menjalani rutinitas ketat seperti ini, bahkan varietas yang paling bandel sekalipun akan mulai aktif membentuk kuncup bunga. Memang sedikit merepotkan, tapi hasilnya akan sangat memuaskan. Selanjutnya, langkah krusial untuk mendapatkan bunga yang mekar maksimal adalah melalui pemupukan yang tepat. Ingat baik-baik aturan penting di bulan September ini. Jangan berikan pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen seperti urea atau amonium nitrat justru akan memicu pertumbuhan daun dan batang yang sangat subur. Padahal saat ini kita sama sekali tidak membutuhkan pertumbuhan daun dan batang yang berlebihan. Yang kita inginkan adalah kuncup bunga, sebanyak-banyaknya kuncup bunga. Jika Anda terus memberi krisan pupuk nitrogen, tanaman akan menggemuk. Artinya semua energi tanaman akan dialihkan untuk memperbanyak daun, dan ia akan lupa untuk berbunga. Tanaman mungkin terlihat sangat rimbun dan hijau, namun bunga yang Anda nantikan tak akan muncul. Jadi, semua pupuk yang kaya nitrogen kita simpan dulu sampai musim semi berikutnya. Mulai saat ini, tugas utama kita adalah mengalihkan fokus tanaman dari fase pertumbuhan ke fase pembungaan. Dan untuk mencapai itu, kita membutuhkan jenis unsur hara yang sama sekali berbeda. Nah, setelah nitrogen kita hilangkan, apa yang harus kita berikan sebagai gantinya? Memasuki bulan September, krisan membutuhkan 2 elemen utama sebagai sahabat terbaiknya, fosfor dan kalium. Keduanya berperan penting dalam pembentukan tunas bunga, menghasilkan kuncup yang besar dan kuat, serta memastikan warna bunga yang cerah dan memukau saat mekar nanti. Fosfor menyediakan energi yang dibutuhkan untuk proses pembentukan bunga, sedangkan kalium berfungsi memperkuat tangkai bunga, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap suhu dingin musim gugur, dan melindunginya dari serangan jamur. Anda bisa menggunakan pupuk majemuk khusus musim gugur, yang pada kemasannya tertera kandungan nitrogen rendah dan kadar fosfor, serta kalium yang tinggi. Bisa berupa pupuk granul yang ditaburkan ke tanah, atau pupuk larut air yang digunakan untuk penyiraman langsung ke akar. Perubahan nutrisi ini akan menjadi sinyal jelas bagi krisan. Sudah waktunya berhenti tumbuh, saatnya berbunga. Nah, sekarang mari kita bahas tentang rahasia ampuh untuk merangsang pembungaan. Jika Anda melihat waktu terus berjalan, tapi kuncup bunga tak kunjung muncul, atau ukurannya sangat kecil dan lemah, saatnya Anda mengandalkan kalium monofosfat. Pupuk ini adalah konsentrat nutrisi yang sangat dibutuhkan krisan pada fase ini. Kandungannya sama sekali bebas nitrogen, namun melimpah dengan fosfor dan kalium yang mudah diserap tanaman. Ini ibarat minuman energi super untuk bunga Anda. Pupuk ini bekerja sangat cepat dan efektif, seolah mendorong tanaman untuk segera mekar. Cukup larutkan 1 sendok makan bubuk ini dalam 10 liter air, lalu siramkan secara merata ke pangkal tanaman. Pemberian pupuk ini bisa Anda lakukan sekali setiap 10 hingga 14 hari, sampai kuncup bunga mulai menunjukkan warnanya. Percayalah, setelah dorongan cepat seperti ini, hasilnya tidak akan membuat Anda menunggu lama. Aspek penting lainnya dalam perawatan di bulan September adalah penyiraman yang tepat. Banyak pekebun karena kebiasaan terus menyiram krisan secara berlebihan, seperti saat musim panas. Padahal, ini adalah kesalahan besar. Di bulan September, malam hari mulai lebih dingin, sehingga penguapan air dari permukaan tanah berkurang. Tanah yang terus-menerus basah di sekitar akar akan langsung menyebabkan pembusukan. Akar yang busuk tidak akan mampu menyuplai nutrisi bagi tanaman, sehingga jangan harap akan ada bunga yang mekar indah. Terlebih lagi, kelembaban berlebih adalah
lingkungan yang sempurna untuk perkembangan penyakit jamur. Oleh karena itu, ubahlah pola penyiraman Anda menjadi lebih moderat. Jangan menyiram setiap hari hanya untuk berjaga-jaga. Lebih baik menyiram sekali dengan menyeluruh, daripada sedikit-sedikit tapi membuat tanah becek. Seperti kata pepatah, lebih baik sedikit kurang daripada berlebihan. Ingatlah, akar yang sehat adalah kunci bunga yang mekar indah. Bagaimana cara menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyiram? Ada cara yang sangat mudah dan dapat diandalkan. Jangan hanya berpatokan pada tampilan permukaan tanah, karena seringkali itu menipu. Cukup celupkan jari Anda ke dalam tanah di dekat tanaman, sedalam 2 hingga 3 cm. Jika Anda merasakan kelembapan, berarti Anda bisa menunda penyiraman 1 atau 2 hari lagi. Namun, jika tanahnya kering, segera ambil alat penyiram Anda. Penyiraman sebaiknya dilakukan di pagi hari, agar dedaunan punya waktu untuk mengering sebelum malam tiba. Usahakan menyiram langsung ke bagian akar, hindari membasahi daun, dan terutama jangan sampai mengenai tunas atau kuncup yang baru muncul. Aturan sederhana ini akan membantu Anda menghindari berbagai masalah, termasuk serangan jamur tepung. Ingat baik-baik, tanah kering pada kedalaman beberapa sentimeter adalah indikator utama Anda untuk segera menyiram. Mari kita perhatikan kuncup bunganya. Saat kerisan akhirnya mulai membentuk kuncup, rasanya hati kita senang tak terkira. Tapi jangan buru-buru bersantai dulu. Jika Anda ingin bunga kerisan Anda tidak hanya menghasilkan banyak bunga kecil, melainkan mahkota bunga yang benar-benar rimbun dengan kelopak besar dan menawan. Anda perlu sedikit bertindak layaknya seorang ahli bedah. Perhatikan dengan saksama ujung-ujung tunasnya. Seringkali, di bagian tengah akan terbentuk satu kuncup utama yang besar, dan di sekelilingnya ada banyak kuncup-kuncup samping yang lebih kecil. Kuncup-kuncup kecil ini menyedot nutrisi dan energi, menghambat kuncup utama untuk berkembang maksimal. Jangan ragu untuk membuangnya. Dengan hati-hati, petik atau gunting semua kuncup samping yang kecil menggunakan gunting kecil. Sisakan hanya satu kuncup yang paling besar dan kuat di setiap tunas. Cara ini terutama berlaku untuk jenis kerisan berbunga besar. Teknik budidaya ini disebut penjarangan. Tujuannya adalah untuk mengarahkan semua nutrisi tanaman agar fokus pada pengembangan beberapa bunga saja, namun dengan kualitas yang sangat istimewa. Memang, jumlah bunga secara keseluruhan pada satu rumpun akan berkurang. Namun, ukuran dan daya tarik estetikanya akan meningkat berlipat ganda. Alih-alih mendapatkan kumpulan bunga kecil yang tampak seperti daisy biasa, Anda akan disuguhkan bunga-bunga besar nan mewah berbentuk bola yang pasti akan menarik perhatian. Prosedur ini sangat penting, terutama untuk varietas bunga potong. Jika Anda berencana merangkai mereka menjadi buket musim gugur yang indah. Akan tetapi, untuk varietas bunga kecil seperti multiflora, teknik ini kurang relevan. Keindahan mereka justru terletak pada banyaknya bunga-bunga kecil yang mekar secara massal. Namun, jika Anda menanam kerisan berbunga besar, penjarangan ini adalah kunci utama Anda untuk mencapai efek wow yang diimpikan setiap pekebun. Jangan ragu mengorbankan yang kecil demi mendapatkan yang istimewa. Lalu, bagaimana kalau Anda terlupa atau memang belum tahu tentang teknik pangkas pucuk sepanjang musim panas? Mungkin sekarang semak Anda tampak menjulang tinggi, sedikit kurus dan jarang, dengan tunas yang tidak banyak. Sayangnya di bulan September ini, memangkas pucuk sudah terlalu terlambat. Tanaman tidak akan sempat membentuk kuncup bunga baru sebelum datangnya musim dingin. Jika Anda nekat memangkas pucuk sekarang, Anda justru berisiko tidak mendapatkan bunga sama sekali. Jadi, prosedur ini sebaiknya kita tunda untuk musim berikutnya. Jangan lupa tandai di kalender kebun Anda untuk bulan Juni nanti. Namun, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan saat ini juga untuk memperbaiki keadaan. Memang tidak seefektif teknik pangkas pucuk di musim panas, tapi setidaknya ini akan membantu mengarahkan energi tanaman ke arah yang lebih baik.
Meskipun sudah terlambat untuk memangkas pucuk utama, kita masih memiliki satu trik kecil. Perhatikan baik-baik pangkal tanaman dan bagian bawah batangnya. Anda pasti akan melihat tunas-tunas kecil yang tumbuh langsung dari ketiak daun. Ini adalah tunas-tunas yang sering disebut tunas air atau tunas samping. Tunas-tunas ini terlalu lemah, tumbuh di bawah naungan dedaunan utama, dan sudah pasti tidak akan sempat berbunga musim ini. Namun, tunas-tunas ini, seperti vampir-vampir kecil, secara aktif menyedot sari-sari makanan, melemahkan batang utama, dan bersaing dengan bunga-bunga yang akan terbentuk. Tunas-tunas ini harus segera disingkirkan tanpa ragu. Cukup patahkan saja dengan hati-hati menggunakan jari Anda. Prosedur sederhana ini akan mengalihkan aliran nutrisi dari dedaunan yang tidak berguna ke atas, menuju kuncup-kuncup bunga yang sedang terbentuk, memberikan dorongan ekstra untuk perkembangannya. Musim gugur bukan hanya waktu yang indah untuk dinikmati mata kita, namun sayang juga menjadi pesta bagi hama. Musuh utama kuncup krisan yang sedang tumbuh, tak lain adalah kutu daun. Serangga kecil ini sangat suka berkumpul di bagian tanaman yang paling muda dan empuk, seperti pucuk dan kuncup. Mereka membentuk koloni besar dan benar-benar menghisap semua sari makanan dari bagian-bagian tersebut. Akibatnya, kuncup-kuncup menjadi cacat, mengering, dan seringkali tidak pernah mekar. Bahkan jika pun mekar, bunganya akan tumbuh cacat atau tidak sempurna. Oleh karena itu, di bulan September, pemeriksaan rutin pada setiap tanaman sangatlah penting. Periksa bagian bawah daun dan ujung-ujung tunas. Kutu daun mudah dikenali, asalkan Anda melakukan pemeriksaan tepat waktu. Jangan biarkan serangga rakus ini mencuri keindahan taman musim gugur Anda. Apa yang harus Anda lakukan jika menemukan tamu tak diundang ini? Yang terpenting, jangan menunggu sampai mereka memenuhi seluruh tanaman Anda. Begitu Anda melihat tanda-tanda pertama kutu daun, segera bertindak. Jika jumlahnya masih sedikit, Anda bisa mencoba menyemprotnya dengan air bertekanan tinggi dari selang, atau mengaplikasikan larutan sabun pada tanaman. Namun, pada umumnya, terutama saat musim gugur, insektisida khusus jauh lebih efektif. Di pusat kebun manapun, Anda akan menemukan banyak pilihan produk pembasmi kutu daun, misalnya yang berbahan dasar Phytofarm, Actara, atau Iskra. Pastikan untuk membaca petunjuk penggunaan dengan saksama dan aplikasikan pada tanaman. Fokuskan perhatian pada pucuk-pucuk muda dan bagian bawah daun. Ingatlah, penanganan yang tepat waktu adalah kunci agar kuncup-kuncup bunga Anda bisa mekar sempurna menjadi bunga-bunga yang sehat dan indah. Musim gugur membawa satu lagi ancaman yang bisa merusak seluruh proses pembungaan, penyakit jamur. Malam-malam bulan September yang dingin dan lembab, ditambah embun pagi, menciptakan kondisi ideal bagi berkembangnya embun tepung. Penyakit ini dikenali dari lapisan putih, seolah bertepung, yang menutupi daun, batang, bahkan kuncup bunga. Awalnya mungkin hanya bintik-bintik kecil, namun penyakit ini cepat menyebar hingga menutupi seluruh bagian tanaman. Bagian tanaman yang terinfeksi akan kesulitan berfotosintesis, menyebabkan tanaman melemah. Kuncup bunga pun bisa jadi tidak mekar sama sekali, atau jika mekar, bunganya akan kecil dan kurang menarik. Penanaman yang terlalu rapat dan sirkulasi udara yang buruk hanya akan memperparah masalah ini. Oleh karena itu, langkah pencegahan dan tindakan cepat sangatlah penting. Bagaimana mengatasi wabah putih ini? Prioritas utama adalah pencegahan. Usahakan agar tanaman tidak terlalu padat, supaya udara dapat bersirkulasi dengan lancar di antara setiap tanaman. Sirami tanaman langsung ke bagian akarnya, hindari membasahi daun. Namun jika Anda sudah melihat tanda-tanda awal serangan embun tepung, segera buang dan bakar daun-daun yang paling parah terinfeksi. Setelah itu, semprotkan fungisida ke seluruh bagian tanaman. Beberapa fungisida yang sudah terbukti efektif, antara lain Topaz, Skor, atau bahkan belerang koloid biasa. Anda juga bisa memilih biofungisida,
misalnya yang berbahan dasar Bacillus subtilis. Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada hari yang cerah dan tidak berangin. Ingat, tanaman yang sehat dan kuat akan selalu berbunga lebih lebat dan lebih lama memanjakan mata Anda. Jangan biarkan penyakit merusak keindahan pesta bunga musim gugur Anda. Bayangkan saja, Anda sudah melakukan segalanya dengan benar, dan akhirnya semak krisan Anda membentuk mahkota bunga yang besar dan lebat, penuh dengan kuncup yang berat. Indah sekali. Tapi kemudian hujan musim gugur turun, bunga-bunga menjadi basah, semakin berat, dan dahan-dahannya tidak kuat menahan. Mereka patah karena beratnya sendiri, dan semua keindahan semak itu jadi hilang percuma. Sangat disayangkan, kan? Ini terutama berlaku untuk varietas tinggi dengan bunga-bunga besar. Batangnya meskipun terlihat kuat sebenarnya cukup rapuh. Oleh karena itu, sebaiknya pikirkan tentang penyangga atau penopang dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum kuncup-kuncup itu mekar sepenuhnya dan mencapai bobot maksimalnya. Ini adalah situasi di mana lebih baik berjaga-jaga daripada menyesali keindahan yang rusak di kemudian hari. Untuk penyangga tanaman, pilihan apa saja yang bisa kita manfaatkan? Ada beberapa opsi yang bisa Anda pertimbangkan. Yang paling sederhana adalah menancapkan 3 atau 4 pasak kayu kecil dengan hati-hati di sekeliling rumpun tanaman, lalu mengikatnya secara longgar dengan tali, sehingga membentuk semacam kerangka. Dengan cara ini, cabang-cabang tidak akan mudah rebah atau menyebar ke samping. Pilihan lain yang lebih praktis dan estetis adalah menggunakan penyangga taman khusus berbentuk cincin yang dilengkapi kaki-kaki. Anda bisa menemukannya dengan mudah di pusat-pusat perlengkapan taman. Penyangga seperti ini sebaiknya dipasang di atas rumpun tanaman yang masih muda, biasanya sejak musim semi, sehingga tanaman bisa tumbuh langsung melaluinya. Cabang-cabangnya akan tersebar merata di antara lubang-lubang cincin, dan penyangga tersebut akan hampir tidak terlihat tertutup rimbunnya dedaunan. Nah, jika Anda belum sempat memasangnya di musim semi, jangan khawatir. Anda masih bisa menginstal penyangga ini sekarang, dengan hati-hati menyelipkan setiap cabang ke dalam cincinnya. Tindakan sederhana ini akan sangat membantu menjaga bentuk rumpun tanaman agar tetap indah dan rapi, serta melindungi bunga-bunga cantik Anda dari kerusakan atau patah. Mau tahu rahasia agar bunga krisan Anda tampil lebih cerah dan memukau? Tentu saja, jenis varietas dan pemupukan fosfor kalium yang tepat adalah faktor kuncinya. Namun, ada satu trik sederhana yang bisa sangat meningkatkan hasilnya, yaitu pemberian nutrisi tambahan berupa magnesium sulfat, yang juga dikenal sebagai garam Inggris atau garam pahit. Magnesium memainkan peran sentral dalam proses fotosintesis dan produksi klorofil, menjadikan daun lebih sehat dan hijau. Daun yang sehat tentu saja berarti pasokan nutrisi yang optimal untuk bunga Anda. Selain itu, magnesium juga membantu tanaman menyerap fosfor dengan lebih efektif, yang secara langsung memengaruhi intensitas warna pigmen pada kelopak bunga. Caranya mudah. Larutkan 1 sendok teh magnesium sulfat dalam 5 liter air, lalu siramkan larutan ini ke tanaman krisan Anda. Pemupukan seperti ini cukup dilakukan 1 hingga 2 kali selama bulan September. Metode yang hemat biaya ini akan membantu bunga Anda memancarkan keindahan warna-warni musim gugur yang paling memukau. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, adalah kesabaran. Terkadang kita sudah melakukan segalanya sesuai aturan, melindungi dari cahaya berlebih, memberikan nutrisi yang tepat, dan menyiram secukupnya. Namun krisan kita masih saja enggan berbunga. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat karakteristik masing-masing varietas. Ada begitu banyak jenis krisan, dan semuanya memiliki waktu berbunga yang berbeda. Varietas awal bisa mulai memamerkan bunganya sejak Agustus. Jenis menengah biasanya mekar di bulan September. Sementara varietas akhir, terutama krisan berukuran besar dan megah, memang baru akan membuka kelopaknya di penghujung September atau bahkan di bulan Oktober. Mungkin bunga-bunga indah Anda ini hanya butuh sedikit waktu lagi untuk bersiap-siap menampilkan pesonanya yang memukau. Jangan terburu-buru.
Teruslah berikan perawatan yang tepat, dan mereka pasti akan membalas kesabaran Anda dengan mekarnya bunga yang lebat dan tahan lama. Namun, ada satu rahasia mengejutkan yang akan mengubah pandangan Anda tentang krisan. Yang paling menakjubkan dari bunga ini adalah, sebagai pekebun, Anda benar-benar bisa mengendalikan kapan mereka berbunga. Dengan memahami prinsip hari pendek, Anda bisa membuat mereka berbunga, bahkan di bulan Agustus. Cukup dengan mulai menutupi mereka lebih awal. Lampu jalan yang selama ini Anda anggap remeh, ternyata itu adalah musuh utama untuk krisan yang berbunga lebat. Dan sebuah kotak kardus biasa bisa jadi alat paling ampuh Anda. Anda tidak lagi hanya menunggu keajaiban alam. Anda justru menjadi dirigen bagi kebun Anda sendiri. Dan ini mengubah segalanya. Jadi, mari kita rangkum. Agar krisan Anda berbunga lebat dan indah di bulan September, pastikan mereka mendapat kegelapan total selama 12-13 jam setiap hari. Hentikan pupuk nitrogen dan beralihlah ke kalium serta fosfor. Jaga penyiraman agar tetap moderat, dan jangan lupa lindungi dari hama serta penyakit. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga tips ini bisa membantu kebun Anda bersinar dengan warna-warni yang indah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Nah, sekarang giliran Anda. Apa rahasia Anda dalam merawat krisan? Atau mungkin Anda pernah menghadapi masalah unik yang ingin Anda bagikan. Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan bersama.